Semalam saya baca-baca artikel, jadi ternyata traveling itu bisa bikin seseorang menjadi bahagia. Betul. Nah, bahagia itu bisa muncul karena adanya hormon apa? Testosteron. Dopamin. Testosteron bahagia juga, tapi bukan yang ini. Nah, yang ini hormonnya dopamin. Nah, berdasarkan penelitian itu juga orang dengan kadar dopamin yang tinggi itu dianggap memiliki gen namanya dopamin reseptor D4 kayak gitu. Saya kurang tahu lah itu, nanti bisa teman-teman cari di jurnalnya mungkin ya. Nah, seorang ahli biologi dari Amerika itu menyebutkan bahwa memang ada hubungannya dopamin yang tinggi dengan gen DRD4 tadi. Nah, itu dengan hobi bepergian itu ternyata ada. Dan gen DRD4 tadi ada variannya lagi, DRD4 varian 7R itu lebih spesifik lagi, bukan sekedar traveling tapi dia lebih suka petualangan. Nah, di samping saya ini, nah Om Lili ini mungkin salah satu orang yang punya gen tadi itu. Pantas badannya tinggi. Iya, nah makanya orang-orang dengan gen seperti ini punya jiwa petualangan, suka dengan tantangan gitu kan, suka menjelajahi tempat-tempat baru. Nah, hari ini Om Lili akan berbagi pengalaman perjalanan beliau kemarin, ekspedisi nasi Padang. Ya. Om Lili langsung kita tanya-tanya ya Om ya. Sebenarnya kenapa milih Padang nih Om jadi tujuannya? Silakan Om Lili. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kenapa saya ke Padang itu ya, intinya tujuannya ke Padang. Jadi yang pertama itu yaitu tadi daerah yang saya kunjungi yang belum pernah saya ke sana. Kalau untuk wilayah Jawa ya sudah lah, Jawa, Bali, Lombok. Nah untuk ke barat saya kemana nih gitu loh. Dalam arti sepintas saja. Wah ini kayaknya makan nasi Padang di Padang enak nih. Udah langsung gitu aja. Jadi spontan saja. Spontan? Iya spontan. Pokoknya berpetualang. Terus rencananya itu dadakan, tidak dipikirkan dalam arti wah sekian bulan berpikirkan sebelum ke Padang mapping atau segala enggak. Jadi kemana nih ya enaknya ya, mau ngambil cuti 10 hari makan nasi Padang di Padang, udah langsung jalan gitu aja. Jadi mappingnya tuh sambil jalan. Udah gitu aja. Biasa ya. Betul. Iya, biasanya orang kan kalau mau jalan jauh udah nyusun rencana perjalanan, nanti mau singgah di mana. Nah itu langsung waktu itu nggak ada rencana. Langsung. Jadi mappingnya itu di perjalanan. Jadi sambil kayak ke Serang nanti istirahat makan siang atau istirahat maghrib, apa di kapal. Baru mapping, oh dari sini nanti jam sekian kira-kira nyampe sana kita jalanin. Nah nanti mapping udah di tempat itu baru kayak gitu. Jadi langsung di perjalanan aja, nggak ada mapping di pos. Untuk menentukan rutenya itu gimana? Saat itu juga? Jadi nanti mau lewat mana? Jadi untuk rute pertama itu saya dari Depok ke Serang kan mampir di Face Camp. Itu sebenarnya tidak terencanakan dalam arti saya harus mampir Serang enggak. Karena waktu di Serang ada tol timur itu masih siang posisi. Wah ini di Serang saya dulu pernah waktu ke Anyer itu yang gue dengan rombongan Bang Mesdi. Nggak enak kalau lewat Serang udah 3 kali itu nggak mampir nggak enak. Jadi saya paksakan dalam arti ya silaturahmi kan harus jalan gitu loh. Salah satunya kan membawa itu selain berpetualang. Yaudah saya nelpon di tol timur, kebetulan dekat. Saya nunggu sejam lah ngopi di Serang. Baru dari Serang itu saya mapping. Dari sini nanti saya lewat timur atau lewat tengah. Tengah kan Bandar Lampung. Ya siap-siap. Jadi mappingnya di Serang. Mappingnya di Serang. Nah dari Serang saya mapping ke Lampung. Udah stop dulu. Jadi nggak mapping lagi dari Lampung. Dari Lampung perkiraan siapa yang bisa dihubungi. Kalau mau lewat timur siapa, lewat barat siapa. Nah itu mappingnya di Serang. Ya kebetulan saya ngambil pengennya sih lewat Waikamba sebenarnya timur. Tapi setelah nyebrang dari Serang ke Bakauheni, ternyata habis maghrib itu di Masjid Sikir itu yang ikon Lampung, itu nggak dapat waktunya. Di situ setengah 7,
kalau seandainya lewat lintas timur tidak memungkinkan dalam hal keamanan kita, otomatis kan kita selain jalan harus memperhatikan badan kita ya. Kita pengen sehat tapi itu tetap diperhatikan keamanan, kenyamanan. Jadi saya ngambil lewat tengah. Lah lewat tengah itu 8:30 saya dijemput sama Om Jaryatno. Jadi Om Jaryatno itu domisilinya di Tangerang, Vetang, tapi beliau di Kalianda. Sebelum 10 kilo sebelum Kalianda lah, tepatnya di Panengahan, Pasuruan Panengahan. Di tempat beliau 8:30 istirahat. Otomatis kan saya mapping dulu nih. Besok ke mana? Lewat tengah atau ke timur lagi. Nah, dari situ saya ngambil arah ke tengah dulu lewat Bandar Lampung. Kalau di Bandar Lampung kebetulan ada Ayah Hadi. Jadi nanti di Ayah Hadi itu saya mapping lagi. Mapping ini ke arah Palembang atau saya ke kiri, ke barat, ke arah lintas barat yang langsung nanti nembus ke mana? Bukit Barisan. Nah, setelah di Lampung itu saya langsung aja di Bandar Lampung siang jam 12. Saya diarahinnya kalau mau lewat lintas timur ke arah Palembang harus ini istilahnya memperhatikan di daerah unit 2 itu, Menggala unit 2. Kalau memang kemalaman jangan memaksakan masuk. Keamanan lagi nih. Keamanan lagi, kembali lagi karena di Sumatera itu beda wilayah atau beda medan dengan Jawa, Bali, Lombok. Kalau di Sumatera itu kita harus benar-benar memperhatikan keselamatan kita. Jadi yang wilayah situ siapa nih, umpama Bandar Lampung, ya kita istilahnya jam berapa harus istirahat, terus apa yang nggak boleh kita lakukan di perjalanan. Misalnya nih, saya udah nyampe Gunung Batin Menggala itu habis maghrib, itu harus buka handphone mapping lagi, karena di situ kalau kita bablas, pernah kejadian sebelum saya itu di Bandar Lampung cerita Ayah Hadi, itu Minion Bandung kena di Gunung Batin. Gunung Batin itu posisinya sebelum unit 2, sebelum masuk Menggala. Jadi peturing tersebut single di Gunung Batin habis sebelum maghrib jam 5 lewat itu buka handphone. Disamperin sama orang, diambillah handphone sama tasnya. Jadi itu salah satu hal yang nggak boleh dilakukan waktu ke arah Sumatera ya, terutama jangan sekali-sekali mengeluarkan gadget di atas jam 5. Ya kalau bisa mau mengeluarkan gadget harus di tempat yang ramai, ya minimal masuk ke dalam lah, di tempat warga atau di Indomaret atau di Alfamart. Karena itu pernah kejadian gitu loh. Nah, saya nggak melakukan itu. Terus lanjut saya tidur di Tulang Bawang Barat. Jadi ngapa ngambil Tulang Bawang Barat nggak ke Menggala? Perhitungan saya yang pertama yaitu Tulang Bawang Barat itu masuk ke dalam nggak lewat jalur lintas timur. Jadi nggak arah ke nggak arah ke Menggala. Di situ itu kanan kiri 8:30 malam masih banyak rumah. Ya posisinya sih istilahnya nggak kosong gitu loh. Di Tulang Bawang Barat saya istirahat, mapping lagi kan. Ngambilnya arah ke Mesuji Lampung sama Mesuji Palembang. Jadi di Mesuji Lampung ini juga harus diperhatikan. Kalau memang nggak bisa nggak bisa malam, ya jam 4 lah. Dalam arti nggak bisa, wah saya nggak pede nih gue semalam sendirian lagi apa rame-rame. Ya udah, sebelum Mesuji Lampung itu ada masjid Raya Menggala. Kalau mau istirahat situ. Cuma kalau saya waktu itu saya paksain. Dalam arti gini nih, saya memperhatikan hal-hal gadget begitu, tapi saya itu tadi kembali ke petualang. Istilahnya begini ya, pede ikhlas aja lah. Kalau memang nanti diambil di situ, ya sudah silakan. Tapi saya tetap memperhatikan gadget-gadget, handphone, terus kacamata, cyclochrome itu jangan sampai ditaruh di setang. Ya kalau bisa dimasukin semualah, kayak dompet masukin semua. Jadi ya kita jalan-jalan aja terus gitu loh. Kalau saya pribadi, saya jalan, lah itu yang daerah benar-benar sepi ya. Motor itu sebelum Kayu Agung, pertigaan Kayu Agung. Jadi sebelum pertigaan Kayu Agung itu saya jam 5 sampai jam 2 itu 1 jempul itu hutan karet sama hutan sawit kanan kiri. Nggak ada orang, nggak ada orang warung gitu loh maksudnya. Nggak ada, ya motor 1, 2. Nah itu ketemu Indomaret terakhir di Kayu Agung itu ngasih tahu, Mas kenapa berani? Ya saya nekat aja saya gituin. Padahal yang jaga Indomaret aja lewat situ nggak berani. Iya, karena ya nggak tahu, mungkin nggak berani dari faktor nyaman, nggak aman atau apa nggak tahu. Ya udah saya jalan terus. Patokannya kalau udah di Kayu Agung kita nggak ada trouble, nggak ada masalah, yaitu tadi keamanan atau kriminal, aman. Dari Kayu Agung itu ke Palembang kurang lebih 45 sampai 50. Aman dah itu. Saya sampai Palembang langsung aja. Itu 12:30 pagi.
Itu saya paksa. Setengah Itu- satu pagi. Iya betul, itu gowes hampir 250 kilo. Dari jam setengah 7 pagi sampai sampai setengah 1 malam. Itu saya paksain, jadi kembali lagi tadi ke petualang. Sesuai kan betul. gennya tadi. Ya makan, istirahat makan tetap, makan sholat tetap, tapi tetap gas terus, makan gas, jalan terus. Jadi itu lagi, jadi perjalanan Sumatera kemarin itu salah satu tujuan saya untuk membentuk mental sama fisik. Jadi biar pembiasaan nih, kok nggak bisa gitu loh, kayak gini kok nggak bisa. Jadi ya udahlah saya jalani, alhamdulillah bisa. Untuk selanjutnya berarti hari kan istirahat pertama di Kalianda, di Tulang Bawang Barat. Nah ini yang Palembang, di Palembang saya mapping lagi. Tujuan saya mau arah mana nih, sama Palembang diarahin. Mau arah ke Jambi ke kanan, langsung ke Riau, atau lewat Jambi ke kiri, Tempino kecil tuh, arah ke jalur tengah masuk. Jadi saya dari masuk ke tengah, ke timur, ambil tengah lagi. Karena saya dari Jembatan Ampera harus ke Padang, berarti saya ngambilnya ke Tempino kecil. Zigzag berarti ya? Betul, jadi kayak posisinya rute ini tuh kayak jahit Sumatera itu loh. Jadi dari tengah ke utara, ke tengah ke barat. Nah nanti ke tengahnya lagi dari Padang ke Bukit Tinggi ke Payakumbuh. Oh lanjut lagi ya. Jadi yang perhatian kalau kita mau ke Polsek itu jangan sampai petugasnya itu menanyakan identitas mana. Jadi sebelum Polsek itu kita ngeluarin KTP dulu nih. Jadi ini salah satu kunci itu dari ilmu adalah pengetahuan atau ilmu orang jalan gitulah. KTP kita tanya, Pak, ini identitas saya, nih KTP saya mau bermalam di sini, saya dari Depok ke Padang. Ya alhamdulillah, jadi mereka nggak ini ada sopannya gitu loh. Ya udah langsung dikasih. Ya udah silakan tidur di musola. Posisinya kan pinggir jalan, tapi musolanya tuh ke dalam, jadinya kita kayak dijagain dari posnya kan di luar, polisinya di dalam. Jadi kita ngeluarin power bank, handphone aman. Tapi tetap si posisi sepeda digembok. Dan nggak taunya itu ada yang lucu di situ, dalam arti gini, saya udah jauh-jauh ke Sumatera ya, terutama di Sungai Lilin Jambi, itu masih ketemu orang Depok juga. Jadi petugas polisinya itu dinas di Kelapa II 20 tahun. Opik bukan? Opik. Jadi ya mungkin Brimob. Terus dapat orang istri orang RTM. Jadi saya ngobrol sama beliau itu sampai jam 1 pagi. Ya, jadi pengen istirahat tapi malah nemenin. Ya alhamdulillah. Beliau ini ya, sebenarnya saya nggak mau, dalam arti gini. Kan dikasih duit 50.000. Pak, saya tuh numpang istirahat lah istilahnya gitu. Saya nggak mau begini-gini, saya masih ada. Enggak, buat beli sarapan. Ya udah kalau dari beliau masak, udah saya ambil aja. Jadi untuk menghormati beliau kan sudah memberi istilahnya ini. Bukan karena kurang ya? Iya. Jadi saya nggak minta. Jadi mungkin asik ditemenin ngobrol. Sampai sekarang kadang masih kontak-kontakan sama Pak Hamdani, namanya Pak Hamdani. Saya pas buka Facebook nggak taunya Om Uyi Pamulang yang kemarin single ke Aceh tidur di situ juga. Tapi bukan sama Pak Hamdani pas foto di Sungai Lilin. Jadi itu patokannya kita ngeluarin KTP dulu baru masuk, jangan sampai ditanyain. Itu kuncinya. Jadi sopannya tetap dapet kita. Jangan coba-coba ngeluarin ATM aja. Kalau Om Opik ngeluarin KTP pas makan dia. Gak bawa duit. Enggak ya? Jadi lanjut ya. Ya, lanjut, Om. Setelah dari Sungai Lilin, saya ngambil Tempino kecil. Jadi posisi Tempino kecil itu sebelum, jadi kalau di Jambi lintas timur itu Tempino kecil belok kanan itu ke Jambi kota, langsung nanti ke Pekanbaru naiknya. Itu bener-bener full timur. Sedangkan saya harus ke Padang. Yaudah daripada nanti ke Riau dulu muter gitu kan, melambung. Saya ngambil Tempino kecil. Nah itu kalau masuk malam bener-bener. Jadi di situ itu hutan sawit sama batu bara. Jadi kalau malam bener musuhnya yaitu truk-truk ya? gitu. Nyampe Tempino kecil tuh sore jam 3-an. Jam 3, terus pas buka map kan di tempat warga nggak berani tuh di jalan raya buka map. Jadi posisi jalanan di Tempino kecil itu kebalikan dari lintas tengah, lintas timur. Itu full tanah, lagi proyek. Jadi full tanah tuh tanah merah. Posisi untung nggak hujan. Kalau hujan nggak mungkin nuntuk. Full tanah merah itu ya hampir ada 10-20 kilo. Pakai ban 700 dah mantep banget dah. Gecol nyari jalan.
Itu sampai saya mapping dapat Batanghari kan. Itu di tempat apa namanya? Muaro Bulian. Daerah Muaro Bulian itu gini. Jadi kota yang sebelumnya itu hutan sawit sama karet, setelah kota itu Muaro Bulian itu sama begitu. Jadi posisinya hampir mirip kayak Sungai Lilin tapi lebih gede. Jadi mungkin kayak kabupaten itu loh. Jadi jalanannya bagus tapi posisinya kota di tengah hutan. Iya betul. Iya. Jadi mau masuk itu hutan, mau keluar juga hutan. Campur ituan Sungai Batanghari. Jadi saya harus mapping lagi tidur di mana nih Muaro Bulian. Jadi saya ngambil polsek lagi. Di Polsek Muaro Bulian. Jadi dari situ mapping jalanan halus sampai Muaro Bungo. Muaro Bungo itu saya paksain sampai maghrib. Jadi saya pokoknya maghrib jam 8 karena nggak kayak Palembang tadi loh, dalam arti saya udah cukup lah ini. Udah cukup lah untuk maksainnya. Nah betul, pas di Muaro Bungo disambut sama sana. Ya alhamdulillah welcome banget, padahal bukan federal tapi sepeda gunung. Ya itu kembali lagi. Beliau itu punya saudara di Citayam. Ya udah ngobrol lagi. Jadi Orang Depok di mana-mana ya? Jadi beliau itu punya saudara jualan di Citayam. Terus sempat ke Depok juga, ya ngobrol lah seputar Depok. Dia udah nyambung lagi, ya alhamdulillah. Jadi ngobrol tapi nyampe pagi lagi, nyampe setengah 1 jam 12-an. Jadi mau istirahat kadang-kadang nggak enak mau ninggalin, ya udah saya temenin. Dibekelin lagi nih. Alhamdulillah. Jadi apa ya, mungkin berkah ya. Ya alhamdulillah pokoknya ada lah gitu. Naik lah, sekarang 75 lah. Jadi saya langsung aja ya. Nah ini jalur tengah nih. Jalur tengah itu saya waktu itu pernah nanya sama Bang Ismet yang di Bengkel Bang Mes. Jalur tengah itu rollingnya bukannya nikung begitu. Jalanan lurus itu hampir ya 100-an lah itu nyampe Tanjung Lolo sampai sampai Solok. Itu begini jadi jalanan. Lurus Ya, tapi jadi naik turun. Naik turun itu jadi begini, itu pertama kali saya lewatin jalan begini. Jadi pas kita mau naik udah di atas nih. Itu udah ngelihat lagi jalanan di depannya tuh begini lagi. Tapi lurus dia. Lurus ada yang lurus. Pakai matic enak ya. Jadi kayaknya lah kok udah naik ya, wah kok ada lagi begitu, udah turun, ada lagi begitu. Nah itu sempat halunya begini nih. Jadi halunya kan itu tengah hari ya. Jadi begini, pengalaman saya, jangan sekali-kali kita itu di jalan jauh untuk batin yang enggak. Jadi batin dalam arti gini, ada anak sekolah ngebut tuh, disalip saya, Satria F sama motor apa tuh, ada tiga motor. Saya batin nih, wah nanti ketabrak loh, pecah kepala. Nah itu pas begitu nih, yang depannya dapat motor satu, motor kedua itu mau nyalip truk pasir nggak dapat, gecol kan, jatuh. Yang nomor 3-nya ngindarin yang jatuh itu ke bahu jalan yang sebelah kanan kan lawan arah, depannya ada mobil Pajero putih. Untung banget itu kalau Pajero lurus, pecah itu kepala. Pajeronya buang bahu jalan ke tanah gitu kan. Srot itu sepersekian detik dari batin gitu loh. Buat gitu. Astagfirullah, saya langsung berhenti nih deg-degan. Pajeronya berhenti. Sama sopir pasirnya kan, udah terus aja. Udah tuh saya berhenti bener-bener ya lumayan lama lah, hampir 10 menit 15 menit. Waduh begini ya pelajaran ya. Kita nggak boleh batin yang jelek gitu loh. Jadi kalau bisa selamat gitu loh. Kalau kita batin jelek, nanti kalau kejadian kan pasti beban buat kita. Itu deg-degan saya, astagfirullah, gimana ini ya begini. Jadi kayak kita tuh nyumpahin orang, ya jangan. Karena itu bener-bener saya ngalamin. Jadi kalau bisa, kalau kita ada yang nyalip kayak di jalan itu, biarin dah, doain aja selamat. Bener beban, itu beban banget, 15 menit, 10 menit itu beban buat saya. Ya udah saya akhirnya nggak batin yang enggak. Itu ada bukunya itu apa namanya ya? Matinin opik aja kalau gitu. Kawin gitu ya. Kawin. Ya lanjut ya. Ya. Nah ini masuk Solok. Nah ini gini ya. Masuk Solok itu setengah 12 malam. Itu saya sebenarnya checkpointnya itu di Solok. Karena di Solok tuh ada 2 pilihan. Langsung ke Jam Gadang, baru besoknya turun ke Padang.
kan lewat Padang Pariaman tuh, Padang Panjang baru naik Bukit Tinggi, atau checkpointnya itu nanti dari Solok ke Padang. Itu dekat, jaraknya cuma 50 kilo. Cumanya setengah 12 malam. Saya berpikir tuh, bagaimana ya? Gas aja lah, saya gituin lah. Jadi ini petualangan kedua setelah Mesuji Lampung kan saya ajar malam, tengah malam. Ini saya ajar, jadi cuma ganti jersey sama tempat Om Abu makan yang banyak tuh. Jadi makan mie rebus sama pakai nasi. Jadi sebisa mungkin dipadetin. Karena nanti bakalan ini goes 24 jam jadi nanti ini saya. Mau bakso. Jadi aman ya? Pak Tarmin nggak ada soalnya di sana. Nah ini masalah aman ya, kembali lagi. Saya dapat WA dari, kan dimasukin grup di Goes Ranah Minang. Setelah kita masuk, ada tulisan kan, selamat datang Ranah Minang itu kan. Kita masuk Sumatera Barat, insya Allah Goes setengah 12 malam, jam 1 malam, habis maghrib pun ya, sampai pagi pun aman. Karena sudah masuk Sumatera Barat. Itu patokannya itu nanti yang selamat datang itu yang ada, Gapura yang ada rumah adat Ranah Minang. Nah itu aman. Itu posisinya Jambi ke Solok. Ya langsung ya dari Solok saya goes setengah 12 malam sampai Sitinjau Lawik itu jam 5 pagi. Ya jadi posisinya itu hutan Kerinci Seblat, jadi Taman Nasional. Ya itu sepi, benar sepi banget. Ya itu kembali lagi kita batin yang baik-baik aja lah. Nah ini ada ini lagi pengetahuan lagi nih ilmu. Kalau kita lewat Taman Nasional ya, emang kalau sepi posisi malam. Jadi gini, ada suara burung, ada suara monyet atau suara hewan yang apapun, itu kita masih care, masih nyaman, masih istilahnya enak lah jalan-jalan aja. Tapi kalau suara-suara itu sudah nggak ada, suara-suara itu udah hening, kayak sepersekian detik hening nih, yaitu si Datuk lagi ada di situ. Apa? Datuk. Jadi kalau kita di Sumatera itu nggak boleh nyebut macan di hutan. Oh, datuk. Itu orang sana yang ini. Datuk itu macan. Iya, yang dituakan lah istilahnya kita yang hormatin. Nah itu. Termasuk gajah ya? Iya betul, termasuk gajah. Jadi kalau bisa, ya gimana ya? Kalau saya tetap saya ajar terus. Kebetulan alhamdulillah masih rame. Oh tiba-tiba hening gitu? Iya, hening dia lah di situ. Jadi itu salah satu pengetahuan. Nggak ada suara binatang. Jangkrik, suara binatang nggak ada. Ya saya lanjut ya, nyampe Situnjuk jam 5, lanjut ke Padang. Jadi nyampe Padang jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu udah pokoknya halu lagi. Halunya gini, wah jatuh nih, ya udah kembali lagi, udah nggak usah lah dipikirin, yang udah saya jalan. Iya betul. Jadi itu goes 24 jam tuh dari jam 6 pagi sampai 6 pagi. Dari Jambi jam 6, Marobungo sampai Padang jam 6 pagi. Iya. Jadi itu harus istirahat. Lanjut. Oke. Ya. Sebelum lanjut nih teman-teman, silakan ini sudah ada bakso. Silakan dinikmati sambil nanti kita nyimak cerita berikutnya dari Om Lili. Yang kopi juga silakan, jangan lupa passwordnya juga tadi. Oke Om Lili, kita lanjut ya. Siap. Jadi total itu berapa kilometer tuh kalau dari Depok sampai Pekanbaru? Nah ini Pekanbaru ya. Untuk Pekanbaru itu di luar schedule saya, di luar. Pokoknya saya cuma sampai Depok Padang lah. Oh Depok Padang, ya. Yang di kilometerin? Iya betul. Di berapa tuh? Itu di Depok Padang berarti 1.700, ya hampir 1.500 sekian lah. 1.500-an? Iya betul. Ditempuh dalam waktu 7 hari. 7 hari. 7 hari. Sampai Padang. Terus jadi sehari berapa kilo? Kalau sehari itu saya patokan harus 150. 150. Tetapi kenyataannya bisa lebih. Ya 298, 200 kilo. Jadi lebih malah maksimal, malah di luar target. Oke. Iya. Nah Om, tadi Om Lili bilang spontan nih. Iya. Tapi sespontan-spontannya orang mau jalan jauh, masa iya nggak ada persiapan Om? Kira-kira nanti kalau ada teman-teman yang pengen melakukan perjalanan seperti Om Lili, persiapannya apa nih kira-kira yang harus disiapkan sama teman-teman? Untuk persiapan ini kita dadakannya bisa. Dalam arti kita kan udah nggak, saya pribadi udah nggak sistem full penir, kanan kiri atau depan belakang.
Jadi saya ngambil simpel aja. Untuk jersey tempur saya bawa 1 set. Jersey tempur itu BIP ya, yang baju yang ada apa namanya foamnya itu, sama baju ketat, sama apa namanya baju dalam. Terus untuk baju tidur ini yang saya pakai ini buat tidur. Jadi bawa jersey itu cuma 2, jersey tempur 1, jersey buat tidur 1. Kan simpel langsung digulung. Itu aja Om. Iya, itu yang saja. dibawa itu. Sama sarung buat sholat, sama buat kalau malam kedinginan, sama jaket 1. Jaket ada 2, jaket buat tidur sama jaket windbreaker. Windbreaker posisinya nanti kayak di situ Jola itu guna tuh. Karena turun kabut hujan kita pakai. Nah itu. Sama nyamuk ya lumayan, posisi panas. Tapi kalau udah nyampe Padang enggak, cuma dingin kabut hujan gitu di Padangnya. Kalau sebelum itu kan bawa baju hanya 2 set. Kalah dong sama Bam. 1. Jadi sampai dicuci, tapi kali ini kan Dicuci. Ya betul, setiap nyampe mandi malam kita cuci, besok belum kering kita pakai. Kering di Karena badan. jam 10 itu udah kering di badan. Nah itu butuh adaptasi pembiasaan. Jadi pembiasaan itu ya kayak kemarin saya jalan pulang kampung, jalan ke pembiasaan badan. Jadi nyuci di istilahnya nyuci, jemur di badan. Untuk obat-obatan ya biasa kayak tolak angin, saya bawa minyak kayu putih, minyak kampak, terus Hansaplast, betadine kayak itu bawa tetap. Terus untuk apa namanya ya, kaos kaki bawa 2, sandal jepit bawa, ya itu aja sih. Jadi simpel ya. Untuk kunci-kunci paling ban dalam saya bawa 2, ban luar bawa 1, toolkit yang apa namanya multi toolkit, sambungan rantai, terus rantai, ya sama sih istilahnya nggak terlalu apa namanya banyak banget, hampir mirip sama yang lain bawa juga untuk peralatan yang perlu disiapkan. Nah ini untuk terutama itu kan peralatan perlengkapan ya. Yang utama itu fisik. Nah itu. Untuk fisik sebelumnya itu saya mempersiapkan buat event yang kemarin gagal tuh, Bentang Jawa. Itu Bentang Jawa event yang saya siapin itu jauh-jauh hari. Kayak seminggu sekali harus lari, seminggu sekali harus long trip 200 atau 100 kilo harus. Nah itu kan sayang fisik ya, fisik saya kemana ini? Udah saya latih. Ya itu saya spontan ya udah jalan aja ke Padang saya gituin. Itu fisik yang utama. Nah untuk mental alhamdulillah sudah kebentuk dari yang jauh-jauh hari. Jadi tinggal fisik aja. Kalau mental sih udah aman lah insya Allah. Jadi kalau mental ini perlunya apa ya? Gue jam berapapun, gue sejauh apapun, insya Allah siap. Kalau fisik kan sebenarnya kalau saya hanya mengikuti mental. Kalau saya pribadi, fisik itu kalau saya pribadi mengikuti mental. Selemah apapun fisik kita, biar katanya pelan-pelan kan tetap bergerak. 100-200 kilo tetap pelan, tetap gerak, tetap nyampe. Kalau fisik kita bisa udah lemah, mental kita lemah, udah diam, ya diam. 100 kilo nggak kekejar, nggak sampai. Jadi sebisa mungkin biar katanya pelan, tapi mental kita mau bergerak, ya udah jalan, ya akhirnya nyampe. Mau berapa jam, mau berapa puluh jam tetap sampai. Itu kalau saya pribadi. Jadi Parto, biar pelan yang penting kenceng. Kenceng. kalau itu ngebut. Iya. Jadi itu saja sih saya istilahnya mempersiapkan itu. Terus untuk Pekanbaru itu sebagai bonus saja. Bonus 1 hari setelah dari Padang. Ya 189 kalau dari Padang ke Pekanbaru. Karena orang Sumatera percuma ke Sumatera nggak lewat Kelok. Waduh ya udah saya bonusnya itu saya ambil. Jadi lewat Kelok itu arahnya menuju ke Pekanbaru. Pekanbaru. Sekarang Kelok 7 ya, bukan 9 lagi bro. Jadi itu pengalaman juga ya. Untuk kalau bisa sebelum Kelok 9, sebelum Haro itu kita stay di Payakumbuh. Karena di Payakumbuh setelah itu nanti 100 km itu hutan. Rolling ya naik turun. Jadi saya masuk setengah 8 ya, keluar Payakumbuh setengah 8. Masuk Kelok itu jam 10 pagi. Masuk Kelok 9 jam 10, itu keluar hutan jam 6 sore habis maghrib. Bener-bener keluar hutan. Karena saya nanya, jadi di pertigaan RTH itu, Bangkinang. Betul, Bangkinang. Bangkinang itu posisinya bukan kota, tapi udah banyak kampung. Masuk Rio, banyak kampung. Jadi banyak kampung tuh kalau patokan saya, warung makan kanan kiri, posisi rumah itu bukan jarang-jarang, tapi 10, 15, 20 rumah.
Terus hutan karet sama sawit nggak ada, itu patokan saya. Kalau kampung sama hutan, kalau hutan paling rumah satu, udah habis itu nggak ada lagi, ada rumah satu, kayak gitu. Itu 100 kilo dan posisinya rolling. Ya sampai Pekanbaru saya paksain sampai setengah 1 pagi. Nah itu total kalau Depok Padang lanjut Pekanbaru itu 1.735 km. 1735. Itu lumayan. 10 hari ya? Posisinya 10 hari. 10 hari sampai Pekanbaru. Itu bonusnya sehari semalam di Padang tidurnya. Udah ya udah cukup segitulah istilahnya. Lumayan. Ya cukup. Om Lili, ini boleh dijawab boleh enggak sih? Kira-kira budgetnya berapa tuh kemarin? Habis berapa tuh? Untuk budget kemarin saya seperkan 2,5 juta. Setelah habis sampai Depok lagi ya, Depok, Pekanbaru Depok ya. Ya Depok Padang Pekanbaru Depok itu sama ongkos bis 2 juta habis. 2 juta? 2 juta. Itu 10.000 tadi dong. ya begitu. Pokoknya campur yang ada yang memberi rezeki tadi itu. Total 2 juta rupiah. Oke. Teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak ke Om Lili nih? Barangkali ada yang penasaran ingin mengikuti juga. Silakan. Gue jauh. Om Yuyut? Om Lili. Ya. Siap. Kan Om Lili kayaknya udah kemana-mana nih. Belum. Padang. Mau kemana lagi tuh Om Lili? Nah. Iya. Nanti saya ikut. Nah ini nih pertanyaan sebenarnya saya nggak mau jawab kenapa? Karena sesuatu yang saya rencanakan biasa gagal. Jadi saya maunya itu dadakan. Saya mendingan udah jalan. Tapi berhubung udah ditanya saya jawab ya. Ini sudah saya dari Pekanbaru itu sebelum nyampe Pekanbaru nih tengah malam nih saya feeling nih kemana ya tahun depan kemana ya. Jadi saya sampaikan ke Pekanbaru. Nah nanti tahun depan tuh insya Allah kalau ada rezeki ada umur dari Pekanbaru saya tembusin ke kilometer 0 tapi lewat timur. Begitu. Ke Aceh 0. Sabang. Aceh. Ya mungkin bukan gagal kali Am. Yang direncanakan bukan gagal tapi Ditunda. geser aja. Disesuaikan. Tinggal nih. Keluarga gimana nih? Apa Weh. curhatan tadinya atau Iya. gimana atau emang iya benar. Bukan mau nyindir Pak RW. Gimana tuh Om Lili? Gini nanya dulu. Jadi begini ya. Untuk saya pribadi memberitahukan istri begini, Bu, saya mau jalan. Jadi istri saya itu sudah wanti-wanti dari ibu saya. Kalau Om Lili atau Mas Lili, itu jangan dilarang. Karena percuma kalau dilarang, dia tetap jalan-jalan aja begitu. Karena jadi ibu saya itu dulu nggak boleh saya naik motor dari Jakarta dari Depok pulang kampung nggak boleh. Tapi saya tetap jalan. Jadi itu salah satu salah satu trik saya, ya udah tanya ibu boleh apa enggak? Ya udah boleh, ya udah saya jalan. Begitu. Jadi saya kalau di pribadi saya istri alhamdulillah dalam arti mengizinkan selama itu positif gitu loh. Ya Ditinggalin juga kan? nah betul. Nah tapi ini nih ada jok. Bu, daripada main cewek mendingan main sepeda. Kayaknya semua begitu ngomongnya. Ada jok. Jadi ini sekedar jok aja. Kan digenjak-genjak juga. Itu jok apa ancaman? Jadi hanya bercanda tadi. Hanya bercanda aja sih sebenarnya. Cuma kembali lagi harus pengertian istri itu tetap kalau memang nggak boleh sebenarnya nggak boleh. Cuma kalau saya pribadi berhubung ibu saya udah membolehkan ke istri, ya udah akhirnya saya tetap jalan. Selama itu positif. Iya. Ya ada yang mau tanya lagi. Nah, Berarti opik bebas kamu dari kemana aja. Apa? Tapi gimana? Oh, bagasi mah simple Om Lili mah. Jadi untuk saya bagasi itu saddlebag-nya kan posisinya 6 sampai 7 tuh. Kalau di liter jadi bukan kilo. Liter. Terus itu yang saddlebag itu saya isi dengan pakaian yang biasanya itu dikeluarinnya hanya malam atau jarang. Ini ya? Kan jalan. Ya Ini. kayak jersey yang kuncian buat tidur itu di belakang terus di plastik. Terus itu 8 liter ya, 7 sampai 8 liter. Terus untuk posisi depan itu saya sih nggak ngukur berapanya ya. Tapi total sih ya kalau sama sepeda
Hampir ya, belum ngukur sih tapi 25 sampai 30 bisa. Kilo Bapak kali. tidak bawa logistik makanan, beras gitu enggak? Jadi simpel saja, nggak bawa. Jadi sedapatnya di jalan. Sedapatnya di jalan. Ya, oke. Ya, gimana Om Rahman? Kan bilangnya ongkosnya sekitar 2,5 juta gitu ya. 2 juta. Kira-kira bagian terbesarnya di Nah, mana sih? ya. Dimakan, di transport atau di mana? Karena kalau saya pergi tuh kadang-kadang makannya pada mau yang mahal-mahal. Jadi begini, kalau saya yang 2 juta itu terbesarnya terakhir waktu loading. Loading dari sana. Loading dari Pekanbaru naik bis Lorena itu kan 635 sampai Kampung Rambutan, Pasar Rebo Kampung Rambutan. Untuk sepeda 100, jadi totalnya kan 735, itu terbesar. Cuma untuk kebutuhan di jalan itu minum. Minum. Karena minum itu untuk ngakalinya dana terbesar, yaitu kembali lagi kayak dulu yang saya dapat di Pantura sampai Jawa Bali Lombok itu, kita nggak usah malu untuk minta air di warung makan. Jadi umpama bidon kita habis 1 atau habis 2, ada warung makan kan ada teko tuh. Bu, mohon maaf, saya boleh minta air, pasti dikasih kok kalau kita ngomong. Jadi itu salah satu bentuk penghematan kita. Karena air itu kan kebutuhan kita yang harus. Jadi sambil gayu tuh tetap minum terus, jangan sampai kurang. Untuk makan sih nggak terlalu besar dananya. Sehari kan 3 kali, cuma untuk minum itu nggak bisa diukur hari ini minum berapa liter, nggak. Pokoknya habis minum, habis terus. Biar nggak dehidrasi. Nah untuk Sumatera Barat ya, Indomaret dan Alfamart itu nggak ada. Itu saya nggak tahu, saya tanya orang sana ya memang nggak ada. Jadi mungkin lebih ke UMKM daerah situ mungkin. Iya. Bagus itu programnya bagus. Nah, ada lagi itu Indomaret satu-satunya ya. Itu setelah Bangkinang ada Indomaret 1 sebelah kanan, tapi itu udah masuk ke Pekanbaru Riau. Jadi di Sumatera Barat itu nggak ada. Dari masuk Solok sampai ke keluar ke mana? Kelok 9 Bangkinang aja ada Indomaret. Setelah itu Ampero, Indomaret, Alfamart banyak. Oke. Menarik ya. Om Heri mau nanya. Menarik, enak ini. Bakso.